Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan sharing mengenai hasil tes PCR. Ini yang dari Indonesia ke untuk persyaratan terbang dari Indonesia ke Hong Kong. Dan ini hasil tesnya dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini ada beberapa lembar ya, ini ada 3 lembar. Jadi teman-teman harus hati-hati memilih rumah sakit untuk melakukan tes PCR. Kalau tidak hati-hati dan rumah sakitnya tidak terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau tidak direkomendasikan oleh pihak Garuda atau pihak maskapai, bisa mengakibatkan gagal terbang ya. Jadi teman-teman kalau surat tesnya tidak berlaku, maka teman-teman tidak boleh terbang. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam memilih rumah sakit untuk melakukan tes PCR. Dan ini tips dari saya. Tonton video selanjutnya ya. Ini tips pertama dari saya, pastikan tes PCR yang dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan pemerintah Hong Kong. Dan rumah sakit tersebut merupakan rujukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini ada 612 laboratorium di seluruh Indonesia ya, di semua daerah, provinsi ada semua. Teman-teman bisa baca, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi, bisa dibaca sendiri. Bisa dipilih sesuai daerah teman-teman masing-masing. Dan juga rumah sakit tersebut juga harus direkomendasikan oleh pihak maskapai. Ini saya terbang menggunakan Garuda, jadi saya akan pilih rumah sakit yang direkomendasikan oleh pihak Garuda Indonesia. Jadi saya akan cari informasinya di link Garuda ya, di websitenya Garuda Indonesia. Nah teman-teman, ini saya sudah masuk ke link websitenya Garuda Indonesia. Ketik judulnya terbang sehat ke luar negeri dengan PCR test di provider terpercaya. Ini teman-teman bisa buka sendiri ya. Untuk penerbangan internasional bersama Garuda Indonesia, lakukan swab atau tes PCR test hanya di jaringan rumah sakit atau laboratorium berikut. Jadi di sini ada daftar-daftar rumah sakit yang direkomendasikan oleh pihak Garuda ya. Kalau teman-teman terbangnya dengan Garuda, ini ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk. Bisa dicek sendiri ya teman-teman, ini ada banyak sekali rumah sakit. Dan ini contohnya, misalkan saya coba ini yang pertama, saya pencet IHC Group ya. Di IHC Group ini RS Pertamina IHC Group, ini ada beberapa rumah sakit dan beberapa daerah, lokasi, kontak informasi pusat, harganya juga ada. Nah, ini untuk berapa lamanya tes itu keluar, hasilnya keluar juga ada. Terus nomor yang bisa dihubungi juga ada di situ semua. Ini ada RS Siloam Hospital. Teman-teman bisa buka sendiri ya, ini dibaca sendiri dan dipilih sesuai teman-teman tinggal. Kalau di daerah Jakarta, misalkan yang terdekat dengan tempat tinggal teman-teman di mana, bisa dicek di sini berapa harganya, terus hasil report tesnya itu keluar berapa lama, 1 hari kah, 6 jam kah, bisa dicek semua. Terus kontak informasinya
juga ada di situ semua nomor HP yang harus dihubungi, semua ada di situ. Wah, ini malah 900.000 sampai 3 juta ya, 3 jam sampai 3 hari hasilnya keluar, mahal ya, 3 juta. Nah, ini ada beberapa rumah sakit, bisa dipencet-pencet sendiri. Nah, ini karena saya berada di daerah Semarang, jadi saya coba untuk mencari rumah sakit di Semarang yang direkomendasikan Garuda, juga terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini saya coba saya buka dicari di RS Pertamina IHC Group. Nah, ini bisa dicek nomor yang bisa dihubungi, rumah sakitnya di Cilacap ada, RS Pelni di Medan, di Surabaya ada semua. Jadi teman-teman bisa cek sendiri ya, sesuai daerahnya masing-masing. Ini karena saya berada di Semarang, saya coba ini ada rumah sakit di Semarang namanya Wongsonegoro. Di sini coba ada enggak. Nah, ini nomor-nomor yang bisa dihubungi. Nah, ini ada RSUD Wongsonegoro, nomor yang bisa dihubungi. Nah, ini Dokter Eko atau Pak Gunawan, bisa dihubungi atau di WA atau di telepon ya, tapi biasanya WA aja. Jadi sekali lagi saya ingatkan, rumah sakit tersebut harus terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga direkomendasikan oleh pihak maskapai. Nah, setelah saya mendapatkan nomor HP tadi di link Garuda Indonesia di Rumah Sakit Wongsonegoro untuk melakukan tes PCR, sesudah mendapatkan nomor WA, kemudian saya hubungi, kemudian saya melakukan tes di rumah sakit tersebut dan alhamdulillah hasilnya negatif dan saya sudah bisa terbang dan sudah nyampe di Hong Kong dan sekarang sedang di karantina. Alhamdulillah ya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.